warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni, channel belajar. Sebelum menonton video ini, silahkan subscribe dan like, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Baiklah anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran tema 5 pengalamanku. Subtema 1, pengalamanku di rumah. Anak-anak, hari ini kita masuk dalam hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021. Pembelajaran 3 dan 4. Ya, pengalamanku di rumah. Kita baca teks dulu ya anak-anak ya. Hari sudah malam. Benny sedang bermain piano. Benny bermain piano di dekat kakaknya. Benny memainkan lagu Burung Tantina. Kita perhatikan gambar di bawah, di mana Benny sedang memainkan alat musik piano ya, dengan di sampingnya ada kakaknya yang sedang belajar di malam hari. Ya, kita lihat ya, di mana Benny bernyanyi. Sebelum kita bernyanyi, kita perhatikan dulu ya, apa saja yang harus kita perhatikan sebelum kita bernyanyi. Ya, yang pertama, ketika bernyanyi, kita harus memperhatikan nadanya anak-anak, di mana setiap lagu memiliki nada yang berbeda. Bernyanyi harus menyesuaikan panjang dan pendeknya nada agar lebih enak didengar. Panjang pendeknya nada suatu nada disebut irama, dan banyaknya ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Dan birama ditulis dengan angka pecahan seperti 2/4, 3/4, dan 4/4. Baiklah, sekarang kita perhatikan panjang pendeknya lagu dari Burung Tantina. Sini ciptaan dari Sace Hehanusa dengan nada do sama dengan F, dan birama 3/4 sedang. Ibu contohkan dulu ya. Sio Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Ya, bisa anak-anak perhatikan. Di situ ada bunyi panjang dan bunyi pendek ya. Dimana yang bunyi panjang itu menggunakan garis berwarna hitam, dan bunyi pendek di dalam teks di situ menggunakan garis yang berwarna merah ya. Baik, silakan nanti anak-anak pelajari ya syair dari lagu Burung Tantina tersebut.
Kita lanjutkan dengan memperhatikan percakapan di bawah ini. Percakapan antara Benny dan kakaknya ya. Benny merasa bersalah ya anak-anak, karena tadi sudah bernyanyi, memainkan alat musik ya di samping kakaknya, karena kakaknya sedang belajar. Di sini Benny mengucapkan ungkapan permintaan maaf. Silakan diperhatikan. Kalimatnya adalah, "Maafkan Benny, Kak. Benny sudah mengganggu kakak. Kakak belajar terganggu oleh Benny." Dijawab oleh kakaknya, "Ya, Dik. Kakak maafkan. Kalau Benny mau main piano, sebaiknya siang hari, atau Benny mainnya sore hari." Kemudian kakaknya pun menyampaikan saran, "Ya sudah, sebaiknya Benny mengerjakan PR saja sekarang." Dan Benny pun menjawab, "Ya Kak, besok tidak Benny ulangi lagi. Terima kasih ya Kak." Kakaknya pun menjawab, "Sama-sama Dik." Nah, di sini setelah Benny-nya pergi ya untuk mengerjakan tugasnya, kakaknya melanjutkan tugasnya, di mana kakaknya pun mendapatkan tugas ya dari sekolahnya membaca puisi ya. Nanti anak-anak kita sama-sama membaca puisi ya. Sebelum lanjut ke dalam bacaan puisi, kita perhatikan dulu apakah itu puisi ya, dan apa saja yang harus kita perhatikan dalam membaca puisi. Baik, puisi adalah sebuah ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang terikat irama. Ya, di sini ada polanya ya dalam puisi. Di sini ada pola AB, AB atau A. Ya. Nanti kita perhatikan dalam teks puisinya ya. Selanjutnya, puisi ditulis dalam bentuk bait anak-anak. Setiap bait terdiri atas baris-baris. Biasanya puisi itu ada 4 baris ya. Pilihan kata dalam puisi adalah bahasa yang kias, bahasa yang bukan sebenarnya, padat dan bahasanya indah. Nah, sekarang kita perhatikan teks bacaan puisi yang berjudul Taman Bungaku, karya dari Nikomang Juniati, SDN 5 Jungatan. Yang pertama kita lihat Taman Bungaku ya. Dan selanjutnya kita lihat di situ ada bila ku pandang hati pun senang ya, dimana belakangnya huruf G. Itu polanya. Yang terakhir cantik dan menarik. Nah, belakangnya Kak semua tuh. Itu polanya juga ya. Sehingga terlihat menarik untuk dibaca puisinya. Baik, perhatikan dulu ya membaca puisinya. Dan perhatikan juga gambar dari kakaknya Benny. Nah, kalau memang di situ sedih ya, wajah kita harus sedih. Kalau di situ senang, kita pun harus senang ya. Sehingga harus mengikuti apa yang sedang diungkapkan oleh perasaan kita. Baik, Ibu bacakan dulu puisi ini ya. Taman Bungaku, karya Nikomang Juniati, SDN 5 Jungatan. Taman bungaku, bila ku pandang hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu.
karena aku akan bersedih seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku, sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Ya, seperti itulah ya nada dari membaca puisi. Baik, selanjutnya di sini anak-anak perhatikan percakapan kembali ya, di mana Beni sedang mendapatkan tugas dari sekolahnya. Beni bertanya kepada kakaknya, "Kak, Beni ingin mengukur piano, tetapi pianonya panjang. Alat apa yang dapat digunakan ya, Kak?" Ya, karena Beni kemarin baru tahu tentang mengukur panjang menggunakan penggaris ya. Ingat kan anak-anak? Kemarin Beni itu mengukur jam dinding ya menggunakan penggaris. Nah, sekarang yang diukur adalah piano. Beni kebingungan, akhirnya bertanyalah kepada kakaknya. Dan kakak Beni pun menjawab, Beni dapat menggunakan penggaris. Beni dapat juga menggunakan meteran. Karena bendanya lebih panjang dari penggaris, maka gunakanlah meteran. Ya, Beni pun mendengarkan penjelasan kakaknya mengenai alat-alat yang digunakan untuk mengukur panjang. Ya, kita perhatikan. Di sini Beni bertanya lagi. Kak, Beni mau bertanya, bagaimana cara menggunakan meteran ya? Kakaknya pun menjawab, ya, tanya tentang apa? Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0 di ujung, di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Dan meter biasa ditulis dengan M saja. Ya, anak-anak ya. Kemarin untuk penggaris cm ditulis dengan cm. Nah, kemudian bertanya kembali di sini. Oh, setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris. Ya, karena di situ ya meteran itu menggunakan ukuran sentimeter. Benar kata kakaknya. Garis itu yang digunakan mengukur panjang benda. Silahkan diperhatikan. 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, di sini kakaknya menjelaskan kembali tentang alat mengukur panjang. Alat pengukur panjang di sini dijelaskan ada 3 ya. Yang pertama adalah penggaris. Penggaris bentuknya panjang dan terbuat dari plastik ada dan dari kayu ada ya. Ukuran penggaris dari angka 0 sampai dengan 50 cm. Ya. Ada juga yang sampai dengan 100 meter. Di situ adalah ukuran penggaris kain ya anak-anak ya. Satuan dalam penggaris yaitu sentimeter, boleh anak-anak singkat dengan cm, huruf kecil semua ya. Nah, inilah contoh dari penggaris. Selanjutnya meteran. Bentuknya panjang, lebih, dan terbuat dari bahan elastis atau besi ya. Ukurannya lebih dari 100 cm, lebih dari 1 meter kalau meteran. Satuan dalam meteran yaitu meter. Walaupun ada di situ sentimeternya ya, tapi lebih condong ke dalam meter. Dan ini adalah alat untuk mengukur kain ya, meteran.
lebih elastis itu ya, bahannya dari plastik juga. Dan ini adalah meteran untuk mengukur kayu ya. Meterannya ini dari besi ya, jadi kalau kita tidak hati-hati bisa berbahaya ke tangannya, luka ya. Selanjutnya jangka sorong. Bentuknya seperti sekrup dan terbuat dari bahan besi. Untuk mengukur diameter benda yang bentuknya lingkaran. Satuan dalam jangka sorong yaitu sentimeter dan milimeter. Kita perhatikan bentuknya ya. Kita lihat seperti sekrup untuk membuka botol ya. Nah itu seperti itu. Ini adalah gambar yang digital ya. Kalau kita sudah masukkan bendanya ke situ, maka akan langsung muncul angka berapa dari panjang benda tersebut. Dan yang ini ya, tuh kita lihat ada mur ya, dikaitkan di jangka sorong. Cara menghitungnya seperti itu, panjangnya seperti apa, bisa kalian perhatikan. Selanjutnya Nana perhatikan gambar di bawah ini. Mana sajakah benda-benda yang dapat diukur dengan meteran? Kita lihat yang pertama ya. Yang pertama ada gambar laptop. Nah, anak-anak bisa mengukur laptop ini menggunakan penggaris ya, karena tidak melebihi dari 50 cm. Kemudian yang kedua ada gambar rak buku. Rak buku di sini kan dari kayu ya, lebih besar sehingga menggunakan meteran alat ukurnya. Selanjutnya yang ketiga, ada gambar akuarium. Di sini biasanya melebihi dari 50 cm sehingga menggunakan meteran. Dan yang keempat, ada karpet. Ini pun menggunakan meteran. Sehingga ada 3 benda di sini yang menggunakan meteran. Nomor 2, 3 dan 4. Selanjutnya benda yang diukur dengan jangka sorong. Ibu contohkan ada 6 ya anak-anak ya. Kita lihat nomor 1. Ya, nomor 1 itu adalah obeng ya anak-anak ya. Obeng itu bisa kita ukur dengan penggaris karena bendanya kecil. Kemudian yang kedua, geget. Itu bisa kita ukur panjangnya dengan penggaris juga. Yang ketiga mur. Nah, ini mur tidak bisa diukur dengan penggaris ataupun meteran karena bentuknya lingkaran, sehingga harus diukurnya dengan jangka sorong seperti yang tadi sudah Ibu contohkan. Kemudian yang keempat, di situ ada pahat kecil ya. Pahat kecil masih bisa kita ukur menggunakan penggaris panjangnya. Selanjutnya ada kunci pas. Nah, ini pun sama menggunakan ukuran penggaris, ukur panjangnya. Dan yang terakhir adalah kunci ring. Kunci ring sini pun menggunakan penggaris karena bentuknya pendek ya. Sehingga dalam contoh yang Ibu berikan yang menggunakan jangka sorong hanya mur ya. Kemudian misalkan pensil lingkaran itunya, ujungnya itu bisa juga ya. Baik anak-anak, tugas hari ini ya. Pertama, menyanyikan lagu Burung Tantina dengan memperhatikan panjang pendeknya nada. Ini hanya dipelajari oleh anak-anak di rumah. Selanjutnya yang kedua, menentukan panjang benda dalam bentuk meter. Ya. Boleh anak-anak perhatikan halaman 8 nomor 1 dan 2.
Yang ketiga, berilah tanda centang untuk benda yang diukur dengan jangka sorong. Bisa anak-anak lihat di halaman 10, nomor 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir, anak-anak ditugaskan membacakan puisi menggunakan pesan suara dari WA ya, yang berjudul Aku Sayang Ibu, karya dari Rinda. Bisa kalian lihat di dalam LKS halaman 9. Sehingga anak-anak nanti bisa menulis jawabannya untuk nomor 2 dan nomor 3 itu di dalam buku LKS ya anak-anak ya. Sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Akhiri.